Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 15 Desember 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Antisipasi arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, Pelni Ambon menambah 2 armada kapal. Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik jelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, PT Pelni Cabang Ambon mendapatkan tambahan 2 armada kapal. 2 armada kapal tersebut ialah KM Ciremai dan KM Gunung Dempo yang akan melayari kawasan Maluku, Papua, dan area barat seperti Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priok. Dari kedua kapal ini, satu diantaranya sudah mulai beroperasi, yakni KM Ciremai. Sedangkan KM Gunung Dempo diperkirakan minggu depan sebelum Natal sudah beroperasi. Lanjut dikatakannya, pelayaran 2 kapal tambahan ini akan diperbantukan hingga pertengahan Januari 2023, di mana 2 kapal tambahan seperti KM Ciremai ini rutenya membantu KM Dobon Solo, yakni ke Sorong, Manokwari, Serui, Jayapura. Sedangkan KM Gunung Dempo dia lebih ke rute barat, yakni Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priok. Untuk 8 kapal PNI yang selama ini melayani pelayaran di kawasan timur ini sampai ke barat, ada KM Doloronda, KM Dobon Solo, KM Ngapulu, KM Tidar, KM Siremau, KM Loaser, KM Sangyang, dan KM Pangrango akan tetap sesuai rutenya. Sedangkan untuk kapal-kapal perintis yakni Sabuk Nusantara tetap melayari perairan di Maluku, di mana ada 7 kapal, 5 kapal home base di Ambon, 1 kapal di Ternate, dan 1 lainnya di Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Papua. Tapi untuk tahun ini ada 2 kapal, yaitu kapal Ciremai dan kapal Gunung Dempo. Jadi sampai selesai plus 15 dari hari raya Natal ya dan Tahun Baru. Jadi kita untuk perintis masih tetap 7 kapal yang operasi di cabang Ambon sini, 5 kapal itu home base di Ambon dan 2 kapal itu home base di luar Ambon, 1 home base Ternate dan 1 home base Somlaki. Tapi untuk kapal besar, kapal putih, kita ada tambahan 2 kapal, yaitu kapal Gunung Dempo sama Ciremai. Jadi ada 10 armada. Tadinya kan 8 aja yang tetap. Sekarang ada tambahan 2 kapal untuk Nataru ini. Antisipasi membeludaknya penumpang, Pancakarya siapkan 8 armada kapal menjelang Natal dan Tahun Baru. Perusahaan daerah PD Pancakarya siapkan 8 armada untuk mengangkut penumpang jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru. 8 armada angkutan Nataru itu disiapkan untuk melayani 18 lintasan, yakni 1 lintasan komersil dan 17 lintasan perintis. Kepala Unit Usaha Pelayaran PD Pancakarya, Cornelis Patinama mengatakan untuk lintasan perintis yang pertama itu Teluk Ambon, Kewai, dan Kailolo, kemudian KMP Batalion melayani lintasan Namlea, Teluk Sanana. Selanjutnya untuk KMP Tanjung Sole melayani Kota Ambon, Waisala, Buano, Manipa, dan Namlea. KMP Bahtera Nusantara 02 melayani rute Ambon, Banda, dan Tual. Dan KMP Loriama yang melayani rute Ambon, Air Tanang, Geser, Gorom, Kesui, Dobo, dan Tual. Cornelis mengaku ada 2 armada yang sudah tak lagi beroperasi karena keterbatasan anggaran, yakni KMP Tanjung Sole dan KMP Nuri Ama. Untuk kapal-kapal perintis lainnya seperti Teluk Ambon, Badaleon, dan KMP Bahtera Nusantara 02 masih melayani. Hari ini trip terakhir untuk KMP Badaleon dari Sanana, Teluk Bara, dan Namlea.
Patinama menyebutkan lintasannya menjadi tantangan dari tahun ke tahun yang dilayani Pancakarya. Jumlah penumpang yang kerap membludak itu pada rute Hunimua Waipirit. Sehingga langkah antisipasinya ialah dengan menyediakan dua armada yakni KMP Sardinella dan KMP Tatihu. Natal tahun baru, Pancakarya menyiapkan 8 armada yang melayani 18 lintasan, 1 lintasan komersil dan 17 lintasan perintis. Tribunal sering kelebihan kapasitas, Nataru kali ini kemungkinan tanpa mudik gratis. Perusahaan daerah PD Pancakarya kali ini diperkirakan tiadakan mudik gratis di momen jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Menurut Kepala Satuan Pengawasan Internal SPI PD Pancakarya, Chandra Bremer, hal itu lantaran setiap kali ada mudik gratis selalu menimbulkan masalah. Misalnya kelebihan kapasitas penumpang yang tentu berkaitan dengan manajemen keselamatan kapal. Dikatakannya jika keberadaan mudik gratis malah membahayakan keselamatan kapal, berarti perlu menjadi bahan evaluasi dari PD Pancakarya sendiri. Pasalnya prinsip keselamatan lah yang menjadi hal utama karena program ini dibuat untuk kebaikan masyarakat. Lanjutnya, untuk mengantisipasi membludaknya penumpang saat mudik gratis bisa disiasati dengan penerapan sistem kuota. Namun hal itu bisa saja kebablasan sehingga sulit untuk diterapkan kembali. Kita buat mudik gratis untuk pada saat persiapan kemarin Lebaran. Tapi memang hasil evaluasi kami untuk pelaksanaan mudik gratis itu, mohon maaf dari sisi pengawasan, ternyata ada hal-hal yang terjadi itu sudah di luar dari ketentuan manajemen keselamatan. Membludaknya penumpang di kapal melebihi kapasitas penumpang, buat kami nggak masalah karena memang misi kami adalah membantu masyarakat, ya kan? Tetapi kalau memang itu sudah membahayakan keselamatan kapal itu sendiri dan penumpang, otomatis kan memang harus menjadi sebuah bahan evaluasi untuk apakah bisa dilakukan lagi atau tidak, kan seperti itu. Prinsipnya kebijakan yang baik untuk masyarakat itu harus juga memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan. Kita kan mengoperasikan kapal itu tidak bisa jauh daripada prinsip keselamatan itu sendiri. Nah, kalau misalnya mudik gratisnya itu sudah mengancam keselamatan banyak orang, tetap harus dievaluasi apakah bisa tidak dilanjutkan lagi, ulang lagi mudik gratisnya, seperti itu. Mungkin nanti bisa pakai sistem kuota kayak gitu ya? Iya sih, cuman kalau masyarakat ini pada dasarnya kalau sudah dengar yang namanya gratis, kemarin itu hampir saja membuka kapal. Nah, bakar kapal lah jawabannya. Kami juga bingung. Padahal di satu sisi bukan kami tidak mau membantu masyarakat sih, tapi memang prinsip keselamatan kapal, standar keselamatan pelayaran itu penting. Gitu. Jadi itu ya kemarin yang terjadi, dan itu jadi bahan evaluasi manajemen untuk berikutnya. Mungkin Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Akhirnya pengungsi korban kebakaran lorong Tahu Kota Ambon tak lagi kesulitan air bersih. Akhirnya pengungsi korban kebakaran lorong Tahu Batu Merah Kota Ambon tak lagi kesulitan air bersih. Pasalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Ambon telah mendirikan 6 tangki air di beberapa titik lokasi pengungsian. Dirincikan dari 6 tangki air yang dibangun, 2 berada di tenda pengungsian kantor lurah,
2 di tenda dekat dapur umum, dan 2-nya lagi di Blok Mutiara. Lebih lanjut, untuk pengisian air ke dalam tangki tersebut nanti pihaknya akan berkoordinasi dengan pemadam kebakaran Kota Ambon untuk melakukan pengisian agar pengungsi bisa memanfaatkan air bersih yang sudah dibangun ini. Dari data yang diperoleh tribunambon.com, tercatat 904 korban kebakaran yang mengungsi akibat kehilangan tempat tinggalnya. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari. Musibah itu menyebabkan ratusan bangunan termasuk rumah dan kios milik warga hangus. Selain itu, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan seorang lagi mengalami luka bakar yang cukup serius. Bukain lang ito eh. Tribunnews GPM Poka berbagi sukacita Natal kepada janda, duda, dan anak yatim piatu. Menyongsong perayaan Natal 2022, Jemaat GPM Poka berbagi sukacita melalui program pelayanan diagonal kepada janda, duda, serta anak yatim piatu. Agenda tersebut berlangsung di Gedung Gereja Bethesda Jemaat GPM Poka, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kamis 15 Desember 2022. Sukacita diberikan dalam bentuk donasi sebesar Rp750.000 yang diserahkan kepada 35 orang anggota Jemaat GPM Poka. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Fengki Lekahena mengatakan pemberian donasi merupakan program pelayanan berdasarkan hasil keputusan persidangan Jemaat GPM Poka. Selanjutnya, pembagian donasi ini merupakan tahap kedua. Sebelumnya, tahap pertama telah dilaksanakan pada Juli 2022 lalu. Adapun penerimaan bantuan terdiri dari 30 orang janda, 2 orang duda, 2 orang anak yatim piatu, serta 1 orang penyandang disabilitas. Dirinya berharap meski secara nominalnya kecil, semoga uang tersebut dapat dimanfaatkan secara baik, terutama dalam momen Natal ini. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 4 sore hari, pembagian santunan itu diawali dengan doa oleh Ketua Majelis Jemaat. Kemudian masing-masing penerima menandatangani daftar hadir lalu menerima santunan yang diisi dalam amplop. Setelah pembagian selesai, acara tersebut ditutup dengan doa. Daftar yang ditandatangani. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Opa terima. Opa, ini ya televisi mau ambil. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 15 Desember 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.